Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berada di surga, seperti nyanyian yang telah kami lantunkan bersama, biarlah kami mempersembahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu saja. Biarlah Engkau memakai diri kami yang terbatas, Engkau memakai diri kami yang penuh dosa, Engkau memakai diri kami yang penuh dengan kelemahan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi bejana-Mu, dan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa ya Bapa, agar kiranya Engkau membukakan terlebih dahulu hati dan pikiran kami sebelum kami membukakan firman-Mu. Supaya firman-Mu ditaburkan tidak berlalu sia-sia, tetapi sungguh-sungguh boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Urapi hamba-Mu, lingkupi hamba-Mu yang penuh dengan dosa, keterbatasan dan kelemahan untuk boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin ucapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya mengucapkan selamat untuk Pak Randy bersama dengan Ibu yang sudah mengantarkan anak yang paling kecil, Karel, untuk menikah dengan Sabrina. Jadi sekali lagi merupakan suatu kebahagiaan buat saya juga. Apalagi ketika sering sharing ya dengan Pak Randy, dulu dengan Ibu, bagaimana ada tahap-tahap dalam kehidupan manusia. Dan sekarang Pak Randy dalam tahap anaknya sudah lulus kuliah, sudah bekerja, sekarang mengantarkan ke dalam pelaminan dan mendapatkan anggota keluarga yang baru ya. Luar biasa. Jadi sekali lagi saya turut berbahagia dan saya turut bersuka cita saudara sekalian. Oke, dan pada hari ini kita akan membacakan sedikit firman Tuhan saudara sekalian. Saya mungkin akan fokuskan dalam ayat yang ke-6. Mungkin next, bisa bantu saya next? Iya. Nah, Kolose 4 ayat ke-6, saya akan bacakan untuk kita semua. Kolose 4 ayat ke-6, Alkitab mengatakan, biarlah perkataan kalian selalu di dalam anugerah, membumbui dengan garam, supaya mengetahui bahwa bagaimana kalian harus menjawab setiap orang. Sekali lagi, biarlah perkataan kalian selalu di dalam anugerah, membumbui dengan garam, supaya mengetahui bahwa bagaimana kalian harus menjawab setiap orang. Saya teringat waktu tahun lalu ketika saya ada pelayanan di satu gereja suku, yaitu Gereja Nias. Dan kemudian hamba Tuhan ini ketika saya selesai berkhotbah, diajak makan di atas, kemudian dia bercerita, Pak, Bapak kenal nggak hamba-hamba Tuhan ini? Saya mengatakan ada satu hamba Tuhan yang memang saya sudah kenal, tapi hamba Tuhan yang satunya saya kurang kenal. Saya tahu dari mana? Saya tahu dari YouTube. Dan akhirnya dia bertanya, Bapak dengarnya YouTube yang mana? Saya mengatakan saya mendengar YouTube yang ini. Sehingga kemudian ketika saya menjawab demikian, dia menyampaikan, Bapak tahu tidak polemik mereka di dalam video itu? Hamba Tuhan ini padahal, satu gembala, satu pendiri kampus FTT. Dua hamba Tuhan ini ketika di dalam satu video Zoom dan kemudian diupload di YouTube, dua hamba Tuhan ini saling menyerang, saling menghina, saling memaki-maki di depan begitu banyak orang. Sehingga teman-teman, banyak akhirnya orang-orang Kristen yang merasa, kok saya mempunyai pemimpin-pemimpinnya seperti ini. Bukan hanya orang Kristen yang kaget, tetapi juga teman-teman dari agama lain kemudian mereka membuat channel sendiri dan kemudian mengambil adegan-adegan seperti itu yang saling menyerang di dalam channel mereka. Dan mereka mengatakan bagaimana kalian bisa memiliki pemimpin seperti ini. Katanya harus menjadi saksi, katanya harus menjadi garam, katanya harus menjadi terang. Tetapi mengapa seperti ini? Iya kan, bahkan justru memalukan kalian sendiri. Pemimpinnya aja seperti ini, apalagi yang dipimpin. Dan kemudian mereka, agama lain, kemudian mengolok-olok. Sehingga saudara sekalian, menjadi pertanyaan bagaimana kita bisa menginjili, bagaimana kita bisa bersaksi, bagaimana kita bisa menjadi garam, bagaimana kita bisa bermisi ketika kehidupan kita kemudian diekspos, bukan hanya diekspos tapi kemudian ditertawakan oleh orang banyak. Salah satu serangannya mengatakan seperti ini, saya nggak sangka ya, padahal kalau di gereja baiknya minta ampun, padahal kalau di pelayanan kata-katanya lembutnya minta ampun,
Padahal kalau sama-sama dengan kita, itu manisnya minta ampun. Tetapi di luar gereja, tetapi di luar mimbar, tetapi di luar pelayanan, tetapi di luar daripada kegiatan rohani, justru kelihatan kehidupannya seperti ini. Saudara sekalian, ini menjadi permasalahan. Permasalahannya apa saudara sekalian? Bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita, bagaimana kita bisa bersaksi, bagaimana kita bisa bermisi, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama adalah saudara sekalian, saya fokuskan ke dalam ayat yang ke-6. Yang pertama adalah, saya katakan itu adalah teologi waktu. Maksudnya apa saudara sekalian? Teologi waktu itu adalah selalu. Jadi jangan kita hanya menjadi orang-orang Kristen yang baik ketika kita di dalam gereja. Tetapi di luar gereja pun kita juga harus menjadi orang Kristen yang bersaksi dan memuliakan Tuhan. Kita bukan hanya piawai ketika kita di atas mimbar. Tetapi ketika kita di bawah mimbar pun kita juga harus mencerminkan karakter Kristus. Bukan hanya ketika kita dalam pelayanan. Tetapi ketika kita di luar pelayanan pun kita tetap harus konsisten mencerminkan karakter Kristus, saudara sekalian. Jadi ini adalah teologi selalu. Maksudnya apa? Di dalam kondisi apapun, di dalam keadaan apapun, di dalam tempat apapun, dan ketemu kepada siapapun juga, kita harus tetap konsisten saudara sekalian. Jangan sampai diri kita, jangan sampai sikap kita, jangan sampai kesaksian kita, jangan sampai perkataan kita justru ditentukan karena faktor eksternal. Tetapi biarlah kesaksian hidup kita, biarlah kepribadian kita, biarlah karakter kita memang dari dalam, dari internal. Karena Kristus hidup di dalam saudara dan saya. Jangan pernah sikap saudara ditentukan dari eksternal. Tapi biarlah internal dan eksternal selalu sama, selalu. Teologi selalu saudara sekalian. Terus menjadi pertanyaannya, selalu apa saudara sekalian? Saudara perhatikan, kita harus selalu apa saudara sekalian? Habis ada teologi waktu, berikutnya ada teologi apa saudara sekalian? Teologi apa? Dasar atau fondasi. Kita harus selalu apa saudara sekalian? Dikatakan apa? Apa? Di dalam anugerah, betul saudara sekalian. Nah ini ada pertanyaan, kalau saudara berpikir kritis, kenapa harus disebutkan anugerah, di dalam anugerah? Dan saya ketika melihat apa itu anugerah, saya lihat lagi saudara sekalian. Anugerah itu dalam bahasa Inggrisnya adalah gracious, be gracious, ya kan? Dan menariknya saudara sekalian, anugerah maksudnya begini. Anugerah adalah kita melepaskan hak kita kepada orang lain yang tidak berhak mendapatkan apapun. Kita melepaskan hak kita untuk orang yang tidak layak. Kita melepaskan hak kita untuk orang-orang yang najis. Kita melepaskan hak kita untuk orang-orang yang di bawah kita. Kita melepaskan hak kita untuk orang-orang yang tidak sanggup. Dan kita melepaskan itu saudara sekalian. Mengapa kita harus melepaskan hak kita? Kenapa? Karena Kristus sudah terlebih dahulu melepaskan haknya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Makanya mengapa kita harus melepaskan hak kita untuk memberikan kepada orang lain yang tidak layak. Sebagai contoh seperti ini. Kepada siapa di sini yang pernah disakiti? Ada saudara sekalian yang pernah disakiti? Tidak ada saudara sekalian. Tidak ada angkat tangan. Semuanya tidak ada yang disakiti. Semuanya menyakiti semua saudara sekalian. Jadi saudara sekalian yang pernah disakiti, betul ya? Yang pernah disakiti, saya mau bertanya, saudara yang pernah disakiti, saudara berhak marah tidak? Berhak marah enggak? Tetapi itulah namanya anugerah. Saudara meskipun berhak marah, tetapi saudara melepaskan hak saudara, melepaskan hak kemarahan. Bahkan bukan hanya melepaskan hak kemarahan, tetapi apa? Saudara memberikan apa? Memberikan apa? Pengampunan kepada orang yang tidak layak. Memberikan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti. Memberikan pengampunan kepada orang yang sudah mengkhianati saudara. Sudah memberikan pengampunan kepada orang yang tidak pantas untuk menerima pengampunan tersebut. Itu namanya apa? Grace. Saudara melepaskan hak saudara, melepaskan hak untuk marah, melepaskan hak untuk kecewa, melepaskan hak untuk sakit hati, melepaskan hak untuk apapun juga, untuk memberikan kepada orang yang sama sekali tidak layak. Itulah namanya grace. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah memberikan grace kepada orang-orang yang menyakiti kita, yang sudah menghancurkan hidup kita, yang sudah ngata-ngatain kita, yang sudah mencaci maki kita, yang sudah menghancurkan hidup kita, yang sudah menghancurkan keluarga kita. Apakah kita sudah memberikan grace kepada mereka? Inilah yang Tuhan mau. Karena mustahil orang bisa percaya kepada Tuhan
kalau kita tidak memberikan grace Tuhan kepada mereka melalui kehidupan kita. Biarlah orang bisa melihat grace Tuhan melalui kehidupan kita. Biarlah orang lain bisa melihat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah orang bisa melihat anugerah Tuhan di dalam perkataan kita, dalam sikap kita. Kenapa? Karena Kristus sudah memberikan teladan. Dia memberikan kita grace yang kita sebetulnya tidak layak. Kita layak dihukum, tapi dia lepaskan haknya untuk memberikan sesuatu yang baru untuk kita. Nah ini saudara sekalian, ada teologia anugerah. Dan biarlah kita menghidupi anugerah itu di dalam penginjilan kita. Yang menariknya adalah apa? Saudara kalau perhatikan, disebutkan anugerah tersebut atau disebutkan membubui dengan garam terlebih dahulu. Mana yang disebutkan lebih terdahulu? Mana yang disebut di dalam teks kita, Alkitab kita? Disebutkan anugerahnya dulu, apa bumbunya dulu? Yang disebutkan lebih awal. Yang pertama kali. Apa saudara sekalian? Apa? Anugerah. Nah saudara pernah bertanya nggak, kenapa harus anugerah terlebih dahulu? By the way, kalau saudara tidak percaya, sebetulnya kan Alkitab Indonesia kita terjemahannya apa? Jangan hambar, betul kan? Tapi kalau saudara bandingkan dengan terjemahan yang lain, itu jawabannya apa? Bukan jawabannya, terjemahan adalah membubui dengan garam. Sebetulnya memang seperti itu terjemahannya, membubui dengan garam. Lihat di terjemahan yang lain selain Indonesia. Nah, kembali lagi, kenapa anugerah harus menjadi dasar, harus menjadi fondasi sebelum bumbu? Kenapa saudara sekalian? Kenapa? Karena seperti ini. Karena banyak orang ketika memberikan bumbu, itu dia caranya apa? Membubui dengan garam. Maksudnya apa? Membuat menarik, membuat interesting. Lalu berikutnya apa? Membuat kita itu supaya berbuah. Nah, tapi saudara sekalian, kalau caranya baik, tapi dasarnya bukan anugerah, jadinya apa saudara sekalian? Manipulasi. Ingat saudara sekalian. Kenapa kita bisa baik sama orang? Kenapa kita bisa melayani orang? Kenapa kita bisa menarik untuk orang lain itu? Kenapa saudara sekalian? Karena kita punya kepentingan sendiri. Karena kita punya keuntungan sendiri. Karena kita punya pemikiran sendiri. Dan kita menghalalkan segala cara, termasuk cara yang baik untuk apa? Mereka supaya bisa meresponi kita. Supaya mereka bisa tunduk kepada kita. Supaya kita bisa mendapatkan hak kita. Betul saudara sekalian? Makanya saudara sekalian dikatakan apa? Kamu gak bisa seperti itu. Kamu tidak bisa memanipulasi orang. Kamu tidak bisa menggunakan orang lain untuk kepentinganmu, untuk keuntunganmu. Tetapi dasarnya cara yang baik itu ada harusnya apa saudara sekalian? Dasar cara yang baik harus ada apa? Anugerah. Kenapa? Karena kamu melepaskan hak kamu. Kamu ketika baik sama orang, ketika kamu santun sama orang, ketika kamu melayani orang, ketika kamu berdoa untuk orang itu, ketika kamu melakukan yang terbaik untuk orang itu, bukan untuk diri kamu sendiri, bukan untuk hak kamu sendiri, bukan untuk kepentingan kamu sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain itu. Mengapa saudara sekalian? Karena dasarnya anugerah, di mana saudara melepaskan hak saudara, di mana saudara melepaskan kepentingan saudara, di mana saudara melepaskan keuntungan saudara. Untuk apa? Untuk orang itu, supaya bisa mengenal Tuhan, supaya orang itu bisa bertumbuh, supaya orang itu bisa semakin dekat dengan Tuhan. Nah ini saudara sekalian. Kita punya cara yang baik, tetapi harus dasarnya baik, yaitu apa? Anugerah. Biarlah anugerah menjadi dasar kita pelayanan. Biarlah anugerah menjadi dasar kita untuk memuliakan Tuhan. Biarlah anugerah menjadi dasar buat kita untuk bersaksi. Biarlah anugerah menjadi dasar bagi kita hidup di dalam komunitas. Biarlah anugerah menjadi dasar untuk kita hidup dengan sesama. Biarlah anugerah Tuhan. Kau boleh baik, tapi belum tentu engkau memiliki anugerah. Bisa saja kau manipulasi. Dari sini Tuhan memberitahu kepada kita. Berbuat baik. Bumbui dengan garam. Buat menarik, buat indah. Engkau berbuah, tapi dasarnya harus, apa saudara sekalian? Anugerah. Tanya saudara sekalian, apakah saudara sudah memiliki anugerah Kristus yang sudah mati untuk kita, yang sudah berkorban untuk kita, yang sudah lahir untuk kita? Apakah kita memiliki anugerah itu dan kita bagikan ke banyak orang? Lalu berikutnya saudara sekalian, yang terakhir saudara sekalian. Tujuan kita ngapain saudara sekalian ketika kita berkata lembut, ketika kita berkata baik, ketika kita memiliki anugerah, tujuannya untuk apa saudara sekalian? Tujuan untuk apa saudara sekalian? Apa? Tujuannya adalah untuk kita memenangkan perdebatan. Amin saudara sekalian? Hah? Enggak kan? Tuhan cuma bilang, sesimpel apa? Kamu hanya menjawab. Karena dengan anugerah, kalau kamu memiliki dasar anugerah, kamu bisa menjawab dengan baik.
Menjawab bukan untuk diri kamu, bukan untuk kepentingan kamu, bukan untuk nama kamu, tetapi apa? Untuk mereka sendiri, sekali lagi, untuk mereka sendiri, bukan untuk kita. Ketika kita menginjili, ketika kita menjawab, ketika kita bersama dengan orang-orang yang tidak percaya, bukan untuk kita, tetapi untuk mereka. Sama seperti Kristus, hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk kita. Ini dia, untuk menjawab. Hanya sekedar apa? Untuk menjawab. Kalau kita tidak ada anugerah, yang kita lakukan adalah apa, saudara sekalian? Kalau kita tidak ada anugerah, kita ketemu orang yang sulit, kita ngapain, saudara sekalian? Maki-maki. Kita berantem, kita ribut, kita menghina, kita merendahkan. Kenapa? Karena kita nggak punya anugerah. Dan disinilah saya diingatkan terus, selalu. Tugas kita apa? Kalau menjawab, kita hanya menjawab. Tapi biarlah menjawab dengan dasar anugerah. Dan dengan cara yang baik. Ini dia, kita hanya menjawab. Apakah saudara dan saya setiap harinya sudah menjawab dengan baik? Apakah justru kita menyakiti? Ataukah justru kita menghina? Ataukah justru kita merendahkan? Atau justru kita menjawab dengan anugerah, di dalam anugerah dengan cara yang baik. Saudara sekalian, saya punya istilahnya bilang ciu-ciu. Ciu-ciu, paman ya, paman dari sisi mama. Itu sangat kaya, sangat kaya. Jadi dia punya begitu banyak pabrik. Waktu saya masih kecil aja, ketika saya datang ke kantor dia, pabrik dia ya. Pabrik dia itu lebih besar, mungkin 2 kali lipat daripada Central Park. Luar biasa, dia punya pabrik di mana? Dia punya pabrik di Cina, beberapa pabrik. Punya perusahaan juga beberapa di Hong Kong. Dan beberapa tahun yang lalu, lama cukup ya, mungkin 10 belasan tahun yang lalu dia udah bangun hotel di Malaysia. Jadi dia sangat kaya. Jadi ketika dia sangat kaya, saudara sekalian, saya dengar memang dia sombong. Bukan hanya dia yang sombong, tapi dia nggak percaya Tuhan. Ya kan? Dia nggak percaya Tuhan, dia sombong. Lalu berikutnya anak-anaknya ada 3. 2 wanita, 1 pria. Dan anak-anaknya ini juga sombong juga begitu kan. Karena bapaknya kaya sekali. Ya kan, jadi kemana-mana itu selalu naik first class, business class gitu kan, naik pesawat terbang, gak pernah hidup susah begitu kan. Jadi saudara sekalian, menariknya ketika, seingat saya kayaknya 2 tahun yang lalu mereka datang ke Indonesia, cucu saya bersama dengan anaknya, satu wanita datang, kemudian bertemu dengan mama saya, bertemu dengan koko saya, dan bertemu dengan saya. Kita ketemu di Grand Indonesia, karena dia tinggalnya di hotel di situ, dekat pasar Indonesia. Jadi kami datang dan ajak makan Padang. Singkat cerita dia bertanya kepada koko saya, sekarang apa yang kamu kerjakan? Koko saya kasih tahu. Dan kemudian dia tanya sama saya, apa yang kamu kerjakan? Saya bilang saya pendeta, begitu kan. Ketika dia tahu saya pendeta, dia bilang saya benci dengan orang Kristen. Langsung perkataan seperti itu yang dimulai. Saya benci dengan orang Kristen. Saya tanya, kenapa kamu bisa benci? Karena begini, adik saya, dia orang Kristen, dulu dia bukan, tapi ketika dia ke Amerika, dia ke New York, akhirnya dia kenal Tuhan. Ketika dia kenal Tuhan, dia ketika telepon saya, dia mengatakan apa? Ci, kamu harus terima Tuhan loh. Dia bertanya, kenapa saya harus terima Tuhan? Kalau enggak, Cici masuk neraka. Dia bilang, dia Cici masuk neraka loh. Kita nanti berpisah selamanya loh. Cici masuk neraka, Cici kan jahat, Cici harus percaya sama Tuhan. Dia ngomong begitu saudara sekalian, adiknya kepada cicinya. Apa yang terjadi cicinya? Marah. Kamu kok kurang ngajar banget ya, jadi orang Kristen malah bukan semakin sopan, malah jadi makin kurang ngajar. Akhirnya terus berdebat, dan setiap kali adiknya telepon, kemudian berkata yang sama, Cici harus terima Tuhan, kalau enggak mati masuk neraka. Dan dia makin marah. Dan akhirnya dia mengatakan, nggak apa-apa gue masuk neraka, nggak apa-apa, yang penting nggak sama lu gitu kan. Gitu loh. Jadi dia marah gitu kan, dia merasa, ini kenapa ini orang Kristen ini, iya kan, sok-sokan sekali, iya kan. Dia bilang akhirnya, cicinya ini, berkata juga kepada saya, Yesus itu nggak lebih baik daripada tokoh-tokoh agama yang lain. Buat apa gitu kita terima Yesus? Yesus itu cuma manusia biasa. Dan buat apa begitu loh? Kita menjadi orang Kristen. Banyak kok orang Kristen yang munafik. Banyak kok orang Kristen yang jahat. Iya kan? Buat apa begitu loh? Pura-pura baik di depan. Tetapi kehidupannya hancur. Saya nggak mau menjadi orang Kristen. Dan dia bilang kepada saya, pekerjaan kamu sebagai pendeta adalah pekerjaan yang paling sia-sia di muka bumi. Saya emosi saudara saya. Ya, emosi dong ya. Ini pekerjaan saya satu-satunya. Ini pelayanan saya satu-satunya. Dia bilang yang paling sia-sia di muka bumi. Makin panas saya kan. Tapi saya lihat, ada cucu saya nih. Pokoknya mama saya, nggak mungkin saya ribut di situ kan, pakai bahasa Inggris itu nggak mungkin. Jadi akhirnya saya di tengah-tengah panas begitu. Di tengah-tengah saya murka begitu kan. Kok saya ngeliatin saya aja gitu kan. Salah sih lu panggilan, ya kan. Jadi pendeta. Sekarang sendirian. Mama saya diem.
Cucu saya diam, kok saja mengatin saya gitu kan. Saya pikir cilaka saya ini, diserang tanpa ada bantuan siapapun. Singkat cerita, akhirnya saya mengatakan begini, Tuhan kasih saya akal supaya bisa menjawab orang ini. Tapi ketika saya berkata, Tuhan kasih saya akal untuk menjawab orang ini, saya mikirnya apa? Menjawabnya dengan emosi, betul kan? Betul nggak? Karena dia dihina-hina. Tapi akhirnya Tuhan ingatkan, kamu jangan menjawab dengan emosi, tapi menjawab dengan anugerah. Dan di situ akhirnya saya berkata, Tuhan bagaimana menjawab dengan anugerah kepada orang yang sedang semangat begini, menghancurkan saya gitu kan, mempermalukan saya di keluarga gitu kan. Jadi akhirnya Tuhan kasih saya hikmat, akhirnya saya mengatakan begini, yes, saya bilang memang kayaknya Yesus tidak lebih baik ya daripada siapapun. Saya mengatakan begitu, sepertinya begitu ya. Tetapi kamu kan tahu, papa saya kan pendeta, ya kan? Kamu tahu papa saya pendeta. Dan saya udah kenal Kristus udah dari kecil. Papa saya pendeta, saya setiap hari Minggu ke sekolah Minggu. Terus kemudian saya sekolah juga di IPK. IPK itu apa? Iman, Pengharapan, dan Kasih. Pada zaman saya dahulu, saya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, semuanya di IPK. Dulu waktu TK maupun SD, saya sekolah 6 hari. Dulu, dari Senin sampai Sabtu, betul ya? Angkatan kita yang lama-lama gitu. Tahun lama. Jadi kita sekolah itu dari Senin sampai Sabtu. Jadi dari Senin sampai Sabtu, saya di sekolah IPK, Minggu saya ke gereja. Kesimpulannya apa? Saya kurang kenal Yesus apa. Tetapi saya cerita sama mereka. Saya waktu saya SMP, saya rusak. Tapi kemudian waktu SMA, saya benar-benar hancur. Saya sampai jadi ateis. Padahal papa saya pendeta, saya ateis. Dan saya menghujat Tuhan, saya menghina Yesus, saya menghancurkan Alkitab, saya baca Alkitab, kemudian saya ajak debat tuh. Saya ajak debat guru agama saya. Yang menariknya apa saudara sekalian? Memang mungkin Yesus tidak lebih baik daripada siapapun, tapi setidaknya Yesus menurut saya, dia sangat mengasihi saya. Saya sudah menghancurkan dia, saya sudah mempermalukan dia, saya sudah ngata-ngatain dia, saya sudah merusak Alkitab di sekolah Kristen sendiri sebagai orang ateis. Tetapi menariknya apa? Yesus masih menyelamatkan saya loh. Yesus masih mencari saya orang yang berdosa. Yesus masih memberikan saya kesempatan bahkan untuk melayani Tuhan. Saya pikir ini luar biasa ya. Saya bilang, tidak ada orang yang mau sama saya. Akhirnya saya bilang, coba kamu boleh tanya sama mama saya. Mama saya aja bahkan udah usir saya dari rumah. Saya udah tinggal di jalanan, saya tidur ditemenin nyamuk saudara sekalian. Bukan ditemenin oleh bantal, tetapi ditemenin oleh nyamuk. Tetapi menariknya apa? Mama saya bisa nyerah sama saya. Teman-teman saya bisa nyerah sama saya. Sahabat-sahabat saya bisa nyerah sama saya. Tetapi yang tidak pernah nyerah sama saya, yang tidak pernah menyerah sama saya, itu siapa? Yesus tidak pernah nyerah sama saya. Dia masih ngejar saya. Dan saya ingat banget, waktu akhir-akhirnya, seperti ada perkataan di dalam hati saya. Kamu mau lari kemana lagi? Seolah-olah Yesus ngomong seperti itu kepada saya. Kamu mau lari kemana lagi? Ketika kamu kehilangan segalanya, aku masih ada di situ menemani kamu. Dan saya mengatakan gini satu hal. Saya merasa tidak ada orang yang mengasihi saya, mencintai saya, dan memberikan hidupnya kepada saya selain Kristus. Saya rasa tidak ada. Karena saya orang najis, saya orang berdosa, saya orang hancur. Lebih hancurnya apa? Karena saya tahu kebenaran, kemudian saya berbalik. Saya melawan kebenaran itu. Tapi Yesus masih sayang sama saya. Bahkan yang harusnya, saya cerita, harusnya saya dibunuh waktu itu, waktu SMA saya harus dibunuh. Ya kan ada teman saya sampai jadi kelompok kami berantem dengan kelompok dari sekolah-sekolah lain. Termasuk sekolah negeri, ada yang bawa pistol gitu kan. Jadi akhirnya ketika ada yang bawa pistol, teman saya pada kabur semua, tinggal saya sendiri. Harusnya saya sudah meninggal gitu. Harusnya saya sudah dibunuh orang. Harusnya saya tidak lewat daripada usia 17 tahun. Tetapi apa? Saya masih ada. Kenapa? Karena itu kasih karunia Tuhan. Dan akhirnya ketika saya berkata seperti itu, tidak ada manusia yang terlalu jelek buat Tuhan untuk tidak selamatkan. Tidak ada manusia yang terlalu hina sampai Tuhan tidak bisa pulihkan. Tidak ada manusia yang terlalu bodoh sampai Tuhan tidak bisa pakai. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap sampai Tuhan tidak bisa pulihkan. Dan saya bilang, itulah Tuhan inilah, Yesus saya inilah yang memulihkan saya. Kamu boleh mengatakan apapun, tetapi ketika saya bisa makan sama kamu di sini di GI, makan nasi Padang, itu semua karena Tuhan. Dan ketika saya mengatakan seperti itu, saudara sekalian, ini kisah nyata. Dan dia dari menyerang saya, dari dia yang menghancurkan saya, dari dia mencoba mempermalukan saya, akhirnya apa? Rendah. Kenapa saudara sekalian? Karena saya memilih bukan untuk menyerang dia. Saya bukan memilih untuk membalas dia, tetapi saya memilih untuk menjawab dia dengan anugerah. Sekarang pertanyaannya, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sulit, nggak mau dengerin kita, selalu merasa paling benar, apakah kita masih memiliki anugerah untuk menjawab
dengan cara yang baik. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, bukan karena keberhasilan kami, bukan karena kesuksesan kami, bukan karena kepintaran kami, tapi kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami orang-orang yang sulit. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami komunitas yang sulit. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami keadaan yang sulit. Karena di dalam kesulitan itulah Tuhan memampukan kami untuk kami bagaimana boleh menjawab orang dengan anugerah Tuhan. Biarlah di tengah-tengah situasi yang sulit, kami boleh menghadirkan anugerah Kristus. Biarlah bersama dengan orang-orang yang sulit, kami boleh menjawab dengan jawaban Kristus. Ketika kami di dalam tempat yang sulit, biarlah kami boleh menghadirkan anugerah Allah. Sehingga mereka boleh melihat bahwa Allah kami adalah Allah yang indah, Allah yang baik, Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh anugerah, Allah yang penuh kasih setia. Karena mereka melihat hidupan kami, karena mereka melihat tutur kata kami, karena mereka melihat sikap kami. Tuhan, biarlah kehidupan yang penuh anugerah untuk boleh memenangkan banyak orang sebanyak-banyaknya, itu menjadi gaya hidup kami. Dimanapun kami berada, kami boleh selalu konsisten. Dimanapun Tuhan tempatkan, kami boleh selalu memberitakan Injil. Dan kepada siapapun Tuhan utus kami boleh selalu penuh anugerah. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai membicarakan firman Tuhan ini, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu akan terus mengingatkan kami, akan terus menguatkan kami, dan terus akan membimbing kami, supaya kami boleh menjawab segala sesuatu di dalam anugerah dengan cara yang baik, dan itu selalu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Makasih kepada hambanya Bapak Pendeta Philip Chia yang sudah menyampaikan firman. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada pujian yang indah di nomor 4 tentang bunga mawar dan durinya. Saya 36 tahun yang lalu, tepatnya 1989, ketika berjumpa dengan mantan pacar, istri saya sekarang maksudnya ya. Itu saya cari satu gambar mawar, terus saya tulis, terima kasih Tuhan untuk bunga mawar dan durinya. Saudara mau durinya atau mawarnya? Kalau disuruh pilih mau mawarnya atau durinya? Ya mawarnya lah, masa pilih durinya? Itu di atas saya tanam pohon, tanaman jeruk nipis, yang ada durinya aja. Saya sampai potongin durinya, kapan kamu berbuah, udah kasih pupuk ini, pupuk itu, udah 3-4 macam pupuk. Mungkin saudara nanti kasih saya saran, kasih pupuk apa lagi yang masih belum, supaya dia bisa berbuah. Jadi saya potongin durinya. Jadi kalau durinya semua, apa yang kita bisa nikmatin? Kita ingin bunganya, kita ingin mawarnya, kita ingin buahnya. Tetapi seringkali tidak bisa dipisahkan. Seperti pujian yang kita mau nyanyikan mengingatkan kita, ada mawar, ada durinya. Selama kita tinggal dalam dunia ini,
dua hal itu tetap bersama kita. Dan ternyata kita masih bisa tetap di dalam anugerah Tuhan, seperti firman hari ini, memuji Dia di dalam segala keadaan, susah, senang, bunga mawar juga durinya, semua dalam anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu? Cuma 3 orang yang amin. Amin Bapak Ibu? Amin. Baru enak kita naikkan pujian ini. Ada mawar, ada duri, ada susah, ada senang. Baik, kita naikkan pujian ini. Pujihu beri bunga mawar, lalu bait yang pujihu dengar doaku. Kita skip yang bait yang pertama, kita langsung bait kedua dan bait ketiga. Silakan. Pujihu beri bunga mawar, meski mawar berduri. Pujihu untuk segala berkat, pujihu senantiasa. Pujihu senang dan susah, pujihu beri sentosa. Pujihu beri pengharapan, pujihu selamanya. Dengar doaku, pujihu dengar doaku, pujihu setiap waktu. Pujihu lalui ujian, pujihu yang setia. Pujihu susah dan senang, pujihu beri hiburan, pujihu kan anugerahmu, pujihu kan kasihmu. Pujihu susah dan senang, beri penghiburan, pujihu kan anugerahmu, pujihu kan kasihmu. Mari kita akhiri dalam doa mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, kami boleh memahami dengan jelas dan sekarang berikan kami kekuatan. Ketika harus menjawab di dalam anugerah, memberikan garam supaya segala ucapan perkataan kami adalah perkataan yang sudah digarami oleh Engkau sendiri. Berkati firman Tuhan di sepanjang hidup kami, ketika kami berelasi dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan cucu, menantu, mertua. Juga relasi dengan sesama, rekan sepelayanan, rekan di gereja, rekan di dalam sosial masyarakat. Tuhan, ingatkan kami, supaya misi kami adalah bagaimana menjadi garam, sehingga seluruh kehidupan kami, ucapan kami, perkataan kami, tindak tanduk kami, semuanya boleh ada di dalam anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman hari ini, memberkati hamba-Mu Pak Philip bersama dengan istri dan segenap rencana pelayanannya. Ya Tuhan terus meneguhkan hamba-Mu menjadi seorang hamba Tuhan yang rendah hati, dipakai oleh Tuhan untuk memperluas kerajaan sorga di berbagai tempat, di berbagai waktu yang Tuhan percayakan kepadanya. Setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul di dalam kelemahan-kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan pada mereka. Yang sedang berkonflik dengan keluarga, suami, istri, anak, orang tua, menantu, cucu, kami mohon anugerah Tuhan. Bagaimana menghadapi setiap konflik di dalam anugerah. Terima kasih buat setiap berkat-berkat Tuhan. Jadikan kami saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi keluarga, bagi gereja-Mu di tempat ini. Setiap saudara-saudara kami yang berhalangan hadir, Tuhan lawat mereka yang malas berikan kerajinan, ingatkan cinta kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih banyak yang ingin kami doakan,
Kiranya Tuhan menyempurnakan doa-doa kami, seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita mengangkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang dari sorga. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai.